Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan es krim stick coklatos untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Oke sobat, es krim masih sangat disukai atau digandrungi oleh anak-anak. Maka kita wajib melihat peluang ini secara luas agar mampu menghasilkan uang tambahan agar bisa membayar seluruh cicilan. Maka simak video ini sampai habis agar informasinya sobat dapat dan dapat dipraktekkan. Oke, cara membuat es krim stick coklatos yang super simple dan sederhana ini hanya menggunakan 7 bahan saja, seperti air, coklatos drink, susu kental manis, gula pasir, tepung maizena, garam, dan stik kayu. Untuk bentuknya agar terlihat bagus, kalian bisa menggunakan cetakan. Itu bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat es krim stick coklatos yang akan sobat lihat cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan di pembahasan selanjutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan es krim stick coklatos. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke lanjut, untuk referensi harga bahan saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota, sobat harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan es krim stick coklatos untuk pemula ini saya ambil dari channel Dapur Bunda Elvi. Ada 6 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai harga di daerah saya. Modal bahan pertama yang akan digunakan adalah 1000 ml air atau 1 liter air. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Modal bahan kedua yang digunakan adalah 2 saset coklatos drink dengan harga 1 saset coklatos drink Rp2.000. Jadi modal pembelian 2 saset coklatos drink adalah Rp4.000. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah susu kental manis sebanyak 2 saset dengan harga 1 saset susu kental manis Rp2.000. Jadi modal pembelian 2 saset susu kental manis adalah Rp4.000. Modal bahan keempat. Oke sobat, bahan selanjutnya 4 sendok makan gula pasir atau sama dengan 80 gram dengan harga Rp1.000 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga gula pasir 1 kg di daerah saya adalah Rp12.500. Pertama, akan saya ubah kebutuhan gula pasir 80 gram menjadi kilogram, maka 0,08 kg dikali Rp12.500 sama dengan Rp1.000. Modal bahan kelima. Oke sobat, bahan selanjutnya tepung maizena sebanyak 3 sendok makan atau 39 gram dengan harga Rp780 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung maizena 1 piece atau 100 gram di daerah saya Rp2.000. Pertama akan saya ubah kebutuhan tepung maizena 39 gram menjadi kilogram, maka 0,39 gram dikali Rp2.000 sama dengan Rp780. Modal bahan keenam. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah garam yang akan dipakai hanya sejumput atau seujung sendok makan saja. Karena di dalam video tidak ada dijelaskan berapa takaran garam yang harus digunakan, maka akan saya asumsikan harganya Rp1. Dan jika membeli satu bungkus harganya Rp2.500. Modal bahan ketujuh. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah stik kayu es krim yang hanya diperlukan sebanyak 29 piece dengan harga satuan stik es krim Rp140 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga stik es krim satu bungkus adalah Rp7.000 dengan isi 50 piece, maka Rp7.000 dibagi 50 piece sama dengan Rp140. Sedangkan yang kita butuhkan stik yang di dalam video adalah sebanyak 29 piece, maka 29 piece dikali Rp140 sama dengan Rp4.060. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat es krim stick coklatos untuk pemula adalah Rp13.841 dan total modal pembelian dalam jumlah per kilo atau per piece atau juga pembelian global di awal adalah Rp32.000. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat es krim stick coklatos ini. Estimasi ini
ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas. Cara pembuatannya seperti ini. Langkah pertama, sediakan wadah panci untuk memasak, lalu masukkan 1000 ml air atau 1 liter. Kemudian masukkan 2 saset coklatos drink, 2 saset susu kental manis, 4 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, sedikit garam, lalu aduk hingga tercampur rata menggunakan whisk agar adonan tidak menggumpal. Lalu sudah bisa langsung dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk. Setelah mendidih, langsung matikan api kompornya. Langkah kedua, siapkan wadah cetakan untuk mencetak es krim yang akan kita buat. Lalu tuangkan adonan yang sudah kita masak tadi ke dalam wadah atau mangkok takaran. Setelah itu, tuangkan adonan es krim coklatos drink ke dalam cetakan yang sudah kita persiapkan. Dan satu resep hanya dapat 29 stik es krim coklatos drink. Langkah ketiga, siapkan karet gelang untuk menyanggah stik es krimnya agar stik bisa tetap di tengah. Seperti ini. Lakukan sampai semua es terpasang stik. Setelah semua terpasang, stiknya simpan di freezer hingga beku. Freezer yang digunakan di dalam video menggunakan freezer es batu. Jadi 8 jam saja sudah beku. Tapi untuk sobat semua yang ingin membuat tidak perlu harus menggunakan freezer es batu. Freezer dari kulkas di rumah sobat juga bisa beku. Dan ini dia penampakan es krimnya yang sudah beku. Masing-masing karet gelang yang terpasang tadi sudah bisa dibuka karena es krim sudah jadi dan stik sudah lengket dengan es krim. Ini tidak sampai 8 jam saja sudah beku. Ini es krimnya sangat lembut. Oke sobat semua, bahan yang digunakan bisa bertahan lama dan es krim yang sudah dibuat tadi bisa bertahan hingga 1 bulan jika di dalam freezer. Dan jika di dalam suhu ruangan hanya bisa bertahan 5 menit saja. Estimasi keuntungan. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu stik es krimnya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu stiknya. Modal untuk membuat satu resep adalah Rp13.841. Dengan modal itu bisa mendapatkan 29 stik es krim coklatos drink. Maka satu stik adalah Rp13.841 dibagi 29 piece sama dengan Rp477. Nah, ini adalah modal satu stiknya. Jadi satu stik es krim coklatos drinknya bisa dijual dengan harga Rp1.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah ataupun di tempat umum. Maka keuntungan satu stiknya adalah 1000 dikurang Rp477 sama dengan Rp523. Dan ada 29 stik dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 29 stik dikali Rp523 sama dengan Rp15.167. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp1.000, keuntungan bersih satu resepnya adalah Rp15.167. Oke sobat, jika penjualan habis selama 30 hari, maka keuntungannya adalah Rp15.167 dikali 30 hari sama dengan Rp455.010 per bulannya. Oke, dengan modal global 32.000 itu bisa mendapatkan 32.000 dibagi Rp13.841 sama dengan 2,3 resep atau digenapkan menjadi 2 resep. Asumsi jika membuat sebanyak 6 resep atau setara dengan 174 piece, maka keuntungan bersih per hari 6 resep dikali Rp15.167 sama dengan Rp91.002 per harinya. Keuntungan bersih untuk 1 bulan adalah Rp91.002 dikali 30 hari sama dengan Rp2.730.060 per bulannya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan
iklan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan es krim coklatos drink ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat es krim stick coklatos drink ini sangat mudah dan simple. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat dalam membuat ide bisnis es krim stick coklatos drink yang banyak disukai masyarakat ataupun anak-anak. Dengan asumsi jika membuat sebanyak 6 resep atau setara dengan 174 piece, maka keuntungan bersih per hari adalah Rp91.002 per harinya. Keuntungan bersih untuk satu bulannya adalah Rp2.730.060 per bulan. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan es krim stick coklatos drink ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.